serta mengikuti aturan standar tentang bagaimana komputer-komputer berkomunikasi dan bagaimana jaringan-jaringan terinterkoneksi. Protokol TCP/IP mengikuti model konsep 4 layar yang dikenal sebagai model Department of Defense atau biasa disingkat dengan DoD, yaitu Application, Transport, Internet, dan Network Interface. Yang kedua, ada protokol multimedia dan QoS. Pada sistem multimedia terdistribusi, dibutuhkan protokol jaringan yang mengaturnya. Jaringan komputer, seperangkat komputer otonom yang secara eksplisit terlihat atau secara eksplisit teralamatik dan terhubung satu sama lain. Yang selanjutnya, tipe jaringan komputer. Next. Yaitu ada LAN atau Local Area Network. LAN ini sendiri yaitu jaringan kecepatannya tinggi pada suatu lingkungan lokal tertentu, yaitu maksudnya hanya ada dalam daerah lingkup di dalam area. Yang kedua ada MAN yang singkatan dari Metropolitan Area Network. Jaringan kecepatan tinggi untuk node yang terdistribusi dalam jarak jauh, yaitu biasanya untuk satu kota, satu daerah besar, atau misalnya satu gedung. Yang ketiga ada Wide Area Network yang biasa disingkat dengan WAN. Komunikasi untuk jarak yang sangat jauh, contohnya misalnya internet. Yang terakhir ada Wireless Network, yaitu peralatan end user untuk mengakses jaringan dengan menggunakan transmisi radio pendek atau sedang. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol, yaitu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Biasanya adalah protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web atau WWW. Protokol yang saya jelaskan tadi juga adalah protokol ringan, tidak berstatus dan generik yang dapat dipergunakan berbagai macam tipe dokumen. World Wide Web atau WWW dapat menjadi contoh dari research sharing dengan teknologi client server. Karena World Wide Web atau WWW itu sendiri merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna atau user. Untuk World Wide Web sendiri, pengguna harus menggunakan perangkat lunak atau software, yaitu web browser yang dilengkapi dengan kemampuan multimedia, misalnya Internet Explorer, Netscape, dan sebagainya yang sejenis. Selain itu, pengguna juga harus menentukan resource mana yang akan ditampilkan. Dengan memasukkan alamat internet yang disebut dengan URL atau singkatan dari Uniform Research Locators, misalnya www.yahoo.com, www.facebook.com, dan sejenisnya. Research sharing ke seluruh dunia melalui internet dan berbasis pada teknologi, yaitu HTML atau Hypertext Markup Language. URL atau Uniform Research Locator, arsitektur client server, open system atau open standard, open document, open source yang dapat diperluas dan diimplementasi ulang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu di mana saya akan menjelaskan tentang referensi yang digunakan, pada salah satunya adalah COU01.
Ya, referensi COU01 yaitu adalah case. Di mana di sini saya telah menyiapkan materi bahwa case adalah sebuah penyimpanan dari koleksi data yang digunakan sebelumnya yang letaknya dekat si peminta data daripada penyedia data aslinya atau COU01. Hal ini dapat diartikan bahwa data aslinya lebih mahal untuk diambil karena misalnya waktu akses yang terlalu lama atau untuk dikomputasi ulang dibandingkan dengan biaya untuk membaca dari case. Selanjutnya saya akan membacakan materi ketiga, yaitu saya akan menjelaskan protokol yang mendukung WWW atau World Wide Web. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu protokol. Protokol dapat disebut bahasa komunikasi antar komputer dalam jaringan. Dan di sini di bawah ini ada macam-macam protokol, yaitu yang pertama ada NetBEUI, yang kedua ada IPX dan SPX atau biasanya kepanjangannya yaitu Internet Network Packet Exchange dan Sequence Packet Exchange. Yang ketiga ada protokol yang dikembangkan oleh OSI atau ISO. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang NetBEUI. NetBEUI merupakan protokol yang banyak digunakan dalam jaringan lokal berbasis software aplikasi Windows. Protokol ini sangat baik dan cepat untuk bersharing data, namun protokol ini tidak dapat di-routing. Penjelasan yang kedua tentang IPX dan SPX. Protokol ini hampir sama bahkan mirip dengan NetBEUI. Hanya saja perbedaannya protokol ini dapat di-routing, jadi dapat memungkinkan terjadinya MAN atau Metropolitan Area Network. Yang ketiga, protokol yang dikembangkan oleh OSI atau ISO. Protokol ini sebenarnya sudah digunakan oleh beberapa institusi. Sayangnya, segala informasi tentang protokol ini harus dibeli melalui ISO, dan hal ini yang menyebabkan perkembangan ISO atau OSI menjadi lambat. Selanjutnya, TCP/IP atau Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. TCP/IP adalah protokol yang digunakan di jaringan global karena memiliki sistem pengelamatan yang baik dan memiliki sistem pengecekan data. Saat ini terdapat dua versi TCP/IP yang berbeda dalam sistem penomoran, yaitu kita kenal dengan IP versi 4 yang berkapasitas 32 bit dan IP versi 6 yang berkapasitas 128 bit, yaitu berdasarkan kriterianya. Jaringan komputer dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan distribusi sumber informasi data, yaitu ada jaringan terpusat. Jaringan terpusat ini sendiri terdiri dari komputer klien dan server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server ke klien. Dan selanjutnya ada jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi ini merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Yang kedua, berdasarkan jangkauan geografis dibedakan menjadi misalnya ada jaringan LAN, biasa singkatan dari Local Area Network, yang mana LAN ini merupakan jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih dalam cakupan seperti laboratorium, kantor, serta dalam satu warnet. Yang kedua ada jaringan MAN, di mana MAN ini adalah Metropolitan Area Network.
yang merupakan jaringan yang mencakup satu kota beserta maksud saya mencakup satu kota yang besar beserta daerah setempatnya. Kita ambil contoh misalnya jaringan telepon lokal, sistem telepon seluler, serta jaringan relay beberapa ISP internet. Yang terakhir ada jaringan WAN yang singkatan dari Wide Area Network yang merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia. Contohnya jaringan PT Telkom, PT Indosat, serta jaringan GSM seluler seperti Satelit Indo, Telkomsel, dan masih banyak lagi yang lebih besar. Berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam pemrosesan data, yaitu ada jaringan client server. Pada jaringan ini terdapat beberapa komputer server dan komputer klien. Komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi komputer klien dan diubah-ubah melalui software atau perangkat lunak jaringan pada protokolnya. Komputer klien sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server. Sedangkan komputer klien sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Yang terakhir ada jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini tidak ada komputer klien maupun komputer server karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi sehingga komputer itu dapat bersharing data, dapat bertukaran data. Yang keempat, berdasarkan media transmisi data, yaitu ada jaringan berkabel atau wire network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, diperlukan penghubung beberapa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal